Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ihwana wa anjalna alaina sakinata wal mawaddata wa rahmah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat Jember, wabil khusus kepada pimpinan dua lembaga besar sebagai penyelenggara majelis duha, yaitu Pesantren Tahfidz Quran Ibnu Katsir dan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao. Terima kasih kepada Dr. Haji Insinyur Misnawi sebagai Direktur Pusat Kopi dan Kakao beserta jajaran, dan mohon izin beliau sedang di luar kota. Terima kasih juga kepada seluruh Dewan Pengawas Yayasan Ibnu Katsir, ada Insinyur Suhada MM, ada Insinyur Haji Sutrisno, Insinyur Ade Prasetyo, Bunda Haja Alia, Bunda Haja Mimi, Bunda Elis Setiawati, Dr. Insinyur Teguh, Insinyur Ade Prasetyo. Dan terima kasih juga kepada seluruh jajaran Dewan Pembina. Ada Dr. Haji Muhammad Dwi Puryanto SPBS, Kiai Haji Muhammad Tamrin, Insinyur Haji Indam Sulaiman, Insinyur Haji Suwardi MP, dan Insinyur Kosalan Durija Purnama. Mudir Ustaz Abu Hasanuddin Al-Hafiz, Ketua Yayasan Kiai Haji Khairul Hadi LC, dan seluruh pengurus ustadz-ustadzah dan mahasantri Ibnu Katsir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan seluruh jamaah majelis duha tentunya yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita yang telah berislam sejak lama, kita mengetahui bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, dan satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Dan kita tidak diperkenankan, tidak ada pilihan lain untuk mencari jalan selain Islam. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah hanya Islam. Keyakinan kita sudah mengatakan demikian, akidah kita sudah menancap sejak lama. Tapi apakah benar itu tidak akan goyah? Apakah itu sudah benar telah utuh? Kita lihat para mu'alaf, beliau dulu mu'alaf, tapi sekarang bukan lagi mu'alaf, tapi beliau sekarang sudah menjadi mujahidah, sudah menjadi pendakwah sejati, pembela Rasulullah, pembela Islam. Akan memperkenalkan kepada kita, akan semakin menguatkan kepada kita. Kalau sebelumnya kita lihat di YouTube, kalau sebelumnya kita lihat di televisi, di media-media sosial dan seterusnya, beliau telah hadir di tengah-tengah kita, Bunda Haja Irena Handono. Berikan tepuk tangan ibu-ibu kepada pengajian Ustadzah Konisoraki. Mohon maaf, maksud saya agar rileks, agar kita perhatiannya itu bisa santai, dan kemudian tapi materi adalah masuk insyaallah. Allahumma amin. Tanpa berpanjang kata, sebagaimana tema yang telah disampaikan, bagaimana menguatkan jalan hidayah kita, beliau pun adalah orang yang sangat tahu bagaimana tantangan dan tentangan yang akan mengkhawatirkan penyelamatan akidah kita dari sisi pemikiran, dari sisi budaya, sangat luar biasa. Insya Allah hari ini beliau akan fokus bagaimana kita dari sisi budaya, begitu budaya, agar kita terjaga keimanan ini sampai kita menjemput azal, dan bukan hanya kita tapi seluruh anak cucu keturunan kita bisa selamat akidahnya. Oleh karena itu ini menjadi penting
sebagai bukan hanya studi banding, tetapi memperkuat keilmuan dan penguatan akidah kita. Insya Allah beliau akan sangat paham terhadap apa yang harus disampaikan. Saya sebagai pengantar menyampaikan pengantar ini kepada beliau untuk menyampaikan uraian materinya, dan nanti kita juga akan terbuka untuk dialog. Kami akan atur dialognya nanti. Sekarang marilah kita fokus. Sudah diawali dengan basmalah bersama-sama. Mari kita perhatian kepada apa yang dibicarakan atau disampaikan oleh beliau. Kemudian juga tidak lupa kami menghimbau kepada seluruh saudara-saudara kami yang berada di luar gedung, baik yang sedang jualan maupun tidak jualan, tolong juga mengikuti acara dengan sebaik-baiknya. Tolong juga mengikuti dengan acara yang sebaik-baiknya. Kami melihat beberapa kali majelis duha banyak yang terganggu karena tidak akan mengobrol, tetapi pada akhirnya menjadi mengobrol karena diajak ngobrol oleh yang lainnya. Mohon maaf, jangan sampai kehadiran kita sia-sia. Terima kasih Bunda. Selanjutnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para alim dan ulama, tokoh-tokoh masyarakat, para pejuang, para ustadz dan ustadzah, ibu-ibu dan bapak-bapak, panitia penyelenggara, dan beliau-beliau semuanya yang telah berjuang di jalan Allah mewujudkan tempat ini sebagai sarana untuk kita bersama melaksanakan ibadah. Marilah kita awali kaji kita dengan terlebih dahulu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah atas semua limpahan rahmat, hidayah, serta nikmat-nikmatnya. Alhamdulillah wa syukurulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji dan syukur marilah semata-mata kita panjatkan kehadiran Allah yang telah berkenan mengatur hidup kita, yang karena rahmatnya semata. Alhamdulillah, kaji kita, silaturahmi kita, diskusi kita di pagi hari ini dapat berlangsung dengan baik. Dan tidak lupa setiap saat senantiasa kita haturkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya. Semoga rahmat Allah dan barokahnya senantiasa menyertai seluruh umatnya, kapanpun dan dimanapun, dan teristimewa kepada kita semua yang hadir bersama di pagi hari ini. Ibu bapak dan ananda yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah oleh Allah kita diberi nikmat yang paling mulia, bahkan nikmat yang tidak ada tandingnya di kehidupan ini, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Namun kadang-kala berawal karena iman itu kadang naik, kadang turun. Ketika iman sedang naik, alhamdulillah mudah sekali kita mensyukuri karunia Allah, dan nikmat Allah pun semakin melimpah bagi kita. Tapi ketika iman sedang turun, bahkan terhempas seperti layang-layang putus, disitulah mulai kita sebagai hamba Allah bertindak sebagai sang khalik, menghakimi hidup ini sangat kejam. Hidup ini kok rusak-rusakan, rasanya kok tiada masa depan. Dan menghukumi Allah, ya Allah, kenapa semua ini harus terjadi, padahal ulah kita yang melakukan hal itu semua. Demikian tadi Ustaz Agus sudah memberitahukan kepada kita
bagaimana sih cara supaya kita mampu tetap bertahan, tidak terhempas, tapi senantiasa berjuang supaya esok menjadi lebih baik daripada hari ini? Apa tantangan kita? Ini penting kita kupas karena apa? Seringkali kita tidak mengerti ada apa dengan diri kita, ada apa dengan lingkungan kita, apa yang sudah terjadi. Kalau kita tidak mengetahui hal itu, tidak mengetahui pangkal persoalan yang menjadi tantangan kehidupan kita, seringkali kita terlena dan tidak mampu fokus dalam perjuangan. Itulah sebabnya dalam kesempatan ini oleh Allah kita ini diberi gelar sebagai khairul ummah, sebaik-baiknya umat. Maka marilah pada kesempatan ini kita kupas apa-apa saja Allah, bagaimana petunjuk Allah, dan siapa-siapa yang harus kita waspadai untuk menuju esok yang lebih baik. Coba kita tengok bersama. Tapi sebelumnya mohon maaf, mohon izin saya menyampaikan sekilas apa yang sedang saya lakukan untuk masa-masa ini. Sekilas saja, salah satu di antaranya. Seperti apa? Slides-nya. Didirikan dan diresmikan pada tahun 2004, Irana Center adalah sebuah lembaga pembinaan para mu'alaf dan pembentengan akidah. Terinspirasi bahwa betapa kompleksnya permasalahan yang dihadapi khususnya bagi para mu'alafah dalam proses berhijrah ke dalam Islam, Hajah Irana Handono selaku pendiri dan pembina Irana Center sangat concern membantu memberikan dukungan secara moral dan perlindungan bagi para mu'alafah dari kecaman keluarga, serta mengarahkan dengan bimbingan tahfiz, tahsin, dan fakohah Islam yang meliputi akidah, syariah, dan akhlak, sehingga para mu'alafah benar-benar dapat menerima, meyakini, dan mengamalkan Islam secara kafah. Dalam upaya pembentengan akidah, Irana Center juga berkiprah menerbitkan buku-buku dan media audiovisual dakwah Islam untuk menggantar peradaban dan pemikiran-pemikiran yang berupaya menghancurkan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah tonton bersama tentang Irana Center dengan kiprahnya, yaitu yayasan yang membina mu'alaf dan juga sekaligus membentengi iman dan akidah. Juga kita sudah melihat tentang pondok pesantren mu'alafah. Kenapa saya membuat itu? Subhanallah, ini adalah semuanya bentuk pengabdian saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian banyak pengikisan iman dan akidah yang saat ini terjadi, tapi seringkali kita justru tidak menyadarinya. Lalu siapakah mu'alaf? Apalagi mu'alafahnya? Bagaimana kondisinya saat ini? Kita perlu kembali kepada sejarah. Kita tengok, ternyata semua sahabat Rasulullah SAW adalah mu'alaf.
Tapi bagaimana perjuangan beliau-beliau semua? Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa meragukannya. Demikian hebat iman, akidah, dan perjuangannya. Kembali lagi, saat ini seperti apa? Itulah sebabnya saya mendirikan pondok pesantren Mu'alafah. Kenapa Mu'alafah? Ya, karena itu lebih penting lagi. Kalau kita amati dengan seksama, Mu'alafah dan seluruh mu'alaf adalah bisa menjadi berjuang di garis yang paling depan. Mengapa saya pilih Islam? Ternyata Islam adalah agama yang hangat. Dan kemudian, cocokkah Islam untuk kehidupan manusia saat ini? Saya hadir di Sydney, di Melbourne. Ya, mungkin sekilas itu saja dulu. Kita saat ini kita lanjutkan kembali. Kita masuk kepada ayat-ayat Allah yang merupakan amanah Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan semua maha milik Allah. Allah sudah mengetahui, Allah sudah mengukur kita dan kemampuan kita. Apakah kita mampu mengemban amanah? Insya Allah. Maka Allah pun memberikan amanah kepada kita. Antara lain surat At-Tahrim ayat 6. Kalau kita menengok dengan seksama ayat-ayat Allah yang saya beri garis hijau di bawahnya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jauhkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun. Allah mengampuni semua dosa hambanya seberat apapun. Orang membunuh pun diampuni, mencuri, merampok, itu pun diampuni, sampai korupsi pun diampuni asal taubatan nasuha. Tapi maaf, ada satu macam dosa yang Allah tidak berkenan untuk memberikan ampunan. Dosa apakah itu? Syirik. Dosa karena mempersekutukan Allah. Dosa ini bentuknya beragam, mulai dari zaman dahulu yang disebut zaman bahula sampai zaman modern sekarang. Dahulu ada orang menyembah batu, itu zaman dahulu. Ternyata zaman modern ini masih banyak yang menyembah batu. Batu akik. Ibu tahu aja batunya batu akik. Luar biasa. Kalau zaman dulu periode tahun 60-an, ada anak kita yang cantik, solihah dilamar orang, maka orang tua akan bertanya, kau kasih makan apa anakku? Apa kerjaanmu? Saya tukang bantu. Langsung didel, gak masuk nominasi. Sekarang calon mantu ditanya calon mertua, apa kerjaanmu? Cari batu pak. Langsung dikasih. Kenapa? Batunya batu itu di Solo, bukan di sini. Nah, ternyata kembali lagi, dahulu ada orang menyembah laut, ada kemudian yang menyembah gunung. Sekarang juga, dulu juga ada. Zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam dikudeta oleh Samiri. Samiri kemudian menggantikan Allah dengan apa? Dengan patung anak sapi. Zaman sekarang sudah zaman modern, masih ada juga orang yang menyembah kerbau. Betul? Sampai urin kerbau dikumpulin, feses kerbau dikumpulin, dijual.
Gerbong dimatiin, dikeramasin pakai minyak, pakai air 7 taman dan lain sebagainya. Sampai kemudian ada pula yang menyembah Nabi Allah. Nabi Allah adalah hamba Allah, utusan Allah, umat terbaik pada masanya. Tapi ternyata dipertuhankan. Siapa yang dipertuhankan ini? Nabi Isa alaihissalam yang takut yakin Nabi Isa nggak mau dipertuhankan, tapi dipertuhankan. Kapan perubahan terhadap Nabi Isa? Ini menarik sekaligus modal dakwah kita harus tahu. Untuk dakwah eksternal, dakwah kepada mereka, untuk menyadarkan mereka, kita harus tahu bahwa ternyata menurut sejarah Tuhan, Tuhan kok punya sejarah. Nabi Isa dilantik jadi seorang Tuhan tahun 325 Masehi. Siapa yang melantik? Siapa yang mengokohkan? Yang melantik adalah Kaisar Konstantin. Dalam rangka apa? Dalam rangka konsili. Apa yang disebut konsili? Konsili, istilah kita adalah muktamar, konferensi. Di kota Nizea, kalau ibu, bapak, dan ananda saat ini cari di peta dunia, mana itu Nizea? Gak akan ketemu. Namanya sudah berubah menjadi Izmir. Di manakah letak Izmir? Turki. Maka di sana Nabi Isa alaihissalam tahun 325 Masehi, tentu Nabi Isa sudah tidak ada. Nabi Isa sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia dilantik menjadi seorang Tuhan. Inilah keingkaran mereka. Rupanya setelah mereka ingkar, mereka tidak ingkar hanya untuk dirinya sendiri, tapi mereka juga mengingkarkan pula orang-orang terdekat, bahkan punya agenda untuk mengingkarkan seluruh dunia. Maka terjadilah pengorbanan, pendangkalan iman dan akidah di mana-mana. Lalu siapa mereka yang melakukan pendangkalan iman dan akidah? Coba kita lihat firman Allah surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tardawna kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Terjemahnya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti millah mereka. Silakan ibu, bapak, dan ananda perhatikan ayat Allah ini. Ayat Allah ini diawali dengan kata lam, bukan cuma lam. Apa bedanya lam dan la? Walam tardo angkal yahudu dan seterusnya. Lam bukan cuma la. Kalau la artinya tidak, kalau lam artinya tidak akan pernah. Dengan kata tetangga di sana, never, never, and never. Maksudnya apa? Maksudnya dua golongan yang disebut oleh Allah, yaitu Yahudi dan Nasrani, tidak akan pernah ridho kecuali umat Islam mengikuti mereka. Umat Islam ikut mereka. Apa yang diikuti oleh umat Islam dari mereka? Millah. Apa yang dimaksudkan dengan millah? Agama, budaya, dan pola pikir. Tiga cara inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita di dalam Al-Baqarah 120 bahwa mereka akan selalu pakai millah, pakai alat agama, budaya, dan pola pikir. Nah, ini kita buktikan
tidak ada keraguan bagi kita. Tapi kita perlu berdakwah, menyampaikan, termasuk kepada orang-orang yang masih awam, bahkan orang yang belum tahu ayat Allah. Maka andai kata mereka tanya buktinya apa, kita bisa sebut. Nah, ibu dan bapak serta Anda, Allah sudah memberikan peringatan, Allah sudah memberikan firman-Nya. Ternyata Rasulullah SAW masih juga mengurai ayat Allah ini. Suatu hari Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, wahai sahabat, ingat-ingatlah kau, suatu saat nanti umatku akan mengikuti mereka. Caranya selangkah demi selangkah. Setelah diikuti selangkah demi selangkah, apakah mereka berhenti? Enggak, lanjut lagi. Mereka menyesatkan dengan sehasta demi sehasta. Setelah diikuti oleh umat Islam, puaskah mereka? Tidak puas, mereka buat program lagi, sedepan demi sedepan. Jadi awalnya adalah program lokal. Setelah lokal ini terkontaminasi, mereka buat lagi program regional. Setelah program regional pun berhasil, maka mereka melakukan apa? Program internasional. Ketika Rasulullah SAW sudah mengurai hadis ini, Rasulullah menjabarkan yang Rasulullah maksudkan, para sahabat mulai terkejut. Rasulullah SAW melanjutkan lagi, dan ketika mereka itu sudah berbuat melampaui batas sehingga mereka terperosok masuk dalam lubang biawak, ternyata umatku mengikuti mereka. Ternyata sebagian umatku mengikuti mereka, memperosokkan dirinya dalam lubang biawak. Inilah puncak terkejutnya para sahabat. Sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah mereka yang diikuti oleh umatmu seperti itu? Mereka sudah terperosok, umatmu ikut dengan ikhlas memperosokkan diri. Siapa mereka ini, ya Rasulullah? Rasulullah ingin menjawab, tapi kedahuluan ada sahabat yang tanya juga, sehingga Rasulullah menahan diri tidak langsung memberikan jawaban. Tapi sahabat itu kemudian bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Maka terhadap dua jawaban itu Rasulullah SAW menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Ini jawaban Rasulullah. Siapa lagi kalau bukan mereka? Maksudnya siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Nah, ayat Allah sudah jelas menyebut bahwa mereka adalah Yahudi dan Nasrani. Rasulullah pun sudah menguraikan bahwa yang menyeret umat Islam dalam milah mereka adalah Yahudi dan Nasrani. Maka ayat dan hadis inilah yang sekarang diuper-uper, ingin diubah, ingin dilemahkan, ingin ditutup, dan umat Islam kemudian dikondisikan berpecah belah dengan sesama Islam. Ini kondisinya sekarang. Padahal kita ini oleh Allah sudah diberi warning, awas umat pilihanku, hati-hatilah terhadap mereka. Mereka tidak akan pernah berhenti berusaha kecuali kamu mengikuti milah mereka. Udah jelas. Tapi umat Islam, mohon maaf, kalau tidak cermat,
Kita ini kalau nggak cermat, kita pun masuk agenda mereka, dipalingkan dengan berbagai macam cara. Kita lihat sekarang, apa yang milah? Saya tadi sudah sebutkan, milah adalah agama, budaya, dan pola pikir. Bagaimana mengikis iman dan akidah umat Islam dengan agama? Seringkali mereka lakukan ketika umat Islam berada dalam keterpurukan. Terpuruk 3 hal: ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Mereka main di situ. Itu sebabnya Ibu, Bapak, dan Ananda, lihatlah mereka berprogram di 3 hal ini. Agama, mereka berkiprah di dalam 3 hal ini, yaitu pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Awas, kita waspada. Nah, lebih lanjut lagi. Bagaimana dengan yang ketiga? Karena yang kedua akan kita bahas tuntas. Ketiga, agama, budaya, dan pola pikir. Bagaimana dengan pola pikir? Mengikis iman dan akidah dengan pola pikir selalu diawali dengan pemahaman bahwa semua agama sama. Pertanyaan saya, samakah semua agama? Tidak. Agama yang hak hanya satu, yaitu Islam. Tidak sama antara Islam dengan yang lain. Ajaran Allah yang sempurna adalah Islam. Sedangkan, mohon maaf, di semua kitab yang lain selain Al-Quran, kitab-kitab itu sudah terkontaminasi. Bagaimana kita bisa menyatakan hal ini? Bisa kita buktikan. Dan pembuktian itu bisa kita lakukan antara lain dengan pola kajian 16 jam, insya Allah terurai. Kita fokus pada bahasan yang kedua. Milah tadi, agama, budaya, pola pikir. Kita fokus hari ini membahas tentang budaya. Ibu dan Bapak serta Ananda, Valentine itu kira-kira tanggal berapa sih? Tanggal 14 Februari. Apal. Valentine itu disebut apa? Valentine disebut hari kasih sayang. Benar? Benar ya? Kalau agama kita adalah rahmatan lil alamin. Agama mereka disebut agama kasih sayang katanya. Saya bilang itu katanya. Nah, budaya macam modern apa? Valentine. Ternyata Valentine adalah maksiat berkemas kasih sayang. Bukan hari kasih sayang, tapi maksiat berkemas kasih sayang. Ada orang tua yang gak ngerti, maka kemudian dia bilang, kalau saya bolehkan anak saya ikut Valentine untuk ambil yang baik, buang yang jelek. Oke, kita buktikan hari ini mana sisi yang baik dari Valentine ini, untuk menentukan mana yang bisa kita ambil, mana yang harus kita buang. Berkenan? Kita cari bersama. Oke, ayo. Untuk itu kita ingin tahu dulu, Valentine ini buatannya siapa? Pernah tahu nggak? Valentine adalah buatan dari
Paus siapa? Paus Gelasius. Diresmikan pada abad ke-5 sebagai bentuk sinkretisme perayaan pagan. Jadi pembuatnya adalah gereja Katolik. Orangnya, petingginya saat itu adalah Paus Gelasius. Ini pendirinya. Ada berita yang ibu dan bapak serta Ananda mungkin sekali 99% sampai hari ini nggak ngerti bahwa Valentine, barang milik gereja ini, produk gereja ini, saat ini sudah ada beberapa gereja besar yang mengharamkan ini. Tapi anehnya, ketika gereja sudah ada yang mengharamkan produk mereka, justru umat Islamlah yang memakai Valentine Day. Betul nggak? Betul nggak? Ibaratnya bid'ahnya gereja dipakai oleh umat Islam. Bagi gereja ini bid'ah, tapi ternyata yang melestarikan umat Islam. Kenapa? Sederhana, karena tidak tahu. Maka jangan bangga memelihara tidak tahu. Karena orang tidak tahu itulah yang akan tertipu. Oke, saya buktikan ini loh. Yang mengharapkan Valentine Day. Siapa? Gereja Ortodoks Rusia. Apa alasan? Kita lihat. Ini datanya. Nah, disinilah ketika gereja Ortodoks Rusia sudah mengeluarkan fatwa haram untuk Valentine, maka fatwa itu ditindaklanjuti oleh seorang gubernur dari provinsi Belgorod. Dia menerbitkan perda melarang umat Kristen Ortodoks atau Katolik Ortodoks dilarang merayakan Valentine. Bahkan pelajar tidak boleh dengan tegas. Pegawai negeri pun tidak boleh. Apa alasannya? Coba kita lihat lebih lanjut. Mereka menemukan bahwa Valentine itu tidak pernah ada orangnya. Contoh lain, gereja Katolik Roma di Inggris, maka sebutannya adalah gereja Anglikan. Jadi kalau disebut gereja Anglikan, oh itu berarti gereja Katolik Roma yang ada di Inggris, tidak tunduk pada Vatikan. Mereka ini sudah melakukan suatu penelitian dan mereka kemudian mengungkapkan bahwa ternyata orang yang namanya Valentino yang menjadi kemudian Valentine Day, orang itu Valentino itu tidak pernah hidup, alias apa? Mitos. Mitos itu apa? Dongeng. Nah, ini adalah sumber beritanya. Nah, jadi kita tahu Valentine itu asalnya adalah buatannya Gelasius, tapi kemudian Valentine itu setelah dibuat oleh Gelasius berkembang. Saat ini beberapa gereja besar sudah melarang. Ternyata umat Islam masih melestarikan. Bagaimana sejarahnya? Sekarang kita ingin tahu juga sejarahnya Valentine. Berawal dari Athena. Di Athena pada masa politisme paganisme, mereka ini mempunyai suatu upacara yang paling meriah, namanya adalah Gamelion. Gamelion ini adalah peringatan pernikahan Zeus dan Hera. Maka digambarkan sebagai berikut. Gambar aslinya, lukisan aslinya gak pakai hitam-hitam begitu. Yang ngasih hitam itu mah Irena Center.
Kalau mau tahu gambar kayak begini lebih serem daripada ini, berangkat ke Italia, masuk ke Louvre. Nanti di Museum Louvre akan banyak sekali, sampai dewa dewi, sampai Tuhannya pun bugil ada. Nah, oke. Ibu bapak, ini jelas adalah adegan di dalam kamar tidur. Betul nggak? Betul nggak? Berarti perkawinannya Zeus dan Hera. Tapi mohon maaf, ada satu hal yang ibu bapak Ananda tidak tahu, bahwa Zeus Hera selain suami istri, dia adalah kakak dan adik. Boleh nggak nikah kakak adik? Kawin kakak adik boleh? Nggak boleh. Hukumnya apa? Haram. Kalau dunia kedokteran melarangnya juga, karena apa? Dianggap incest. Incest itu kalau dilanggar, hasilnya adalah keturunan yang cacat, lahir dan atau batin cacat. Makanya nggak boleh. Iya Ustaz, batuk ya Ustaznya, haus ya. Haus ya Ustaz. Tolong dong Ustaz, haus nih. Mewakili Ustaz, maaf. Nah, oke, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah. Orang kita ini kan suka niru, betul ya? Banyak peristiwa, banyak hal, banyak budaya, banyak peradaban asing yang dipakai tanpa diketahui asal usulnya, tanpa diketahui maknanya. Simbol Yahudi bertebaran dipakai. Sementara sampai kaligrafi pun ada yang nggak ngerti, maka kaligrafi Allah ada yang menginjak-injak. Itu peristiwanya siapa? Persis, masih ingat? Aduh, sabar Ustaz. Nah, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah. Karena ketidaktahuan, semua itu berangkat dari tidak tahu. Aduh, aku pikir, aduh, aku sangka kok bagus ya. Nah, ini dia. Tapi nggak ngerti asal usulnya. Ini yang bahaya. Valentine ternyata cikal bakalnya, pembuatnya, asal usulnya. Nah, ini asal usulnya. Gamaliel adalah tokoh sebagai suami istri dan sekaligus sebagai kakak dan adik. Perbuatan ini diharamkan dalam Islam. Berikut lagi, budaya ini semarak di Athena dan kemudian merambat ke Roma. Mohon maaf, budaya negatif itu kan paling cepat. Contoh, ngajak orang ngaji dibanding dengan ngajak orang nonton layar lebar, gampang yang mana? Ya kan? Apalagi kalau ngajaknya itu ngajak dan main klub, betul kan? Gampang mana sama ngajak orang ngaji? Untuk orang yang imannya bergoyah, dia lebih memilih naik. Contoh, ketika sudah sampai ke rumah, maka kembali terjadi sinkretisme. Di Roma ada peringatan yang paling menarik, yaitu Lupercalia. Tokohnya adalah dewa Lupercus. Digambarkan separuh manusia, separuh binatang.
Upacaria adalah upacara mensucikan diri dari kutukan, kemalangan, kemandulan. Berarti objeknya adalah perempuan. Gimana supaya bebas dari sumpah, bebas dari sial, bebas dari mandu? Gimana supaya bebas dari sumpah, bebas dari sial, bebas dari mandu? Ternyata upacaranya seperti pada gambar lukisan ini. Itu yang laki-laki itu adalah pendeta-pendeta dari aliran Lupercus. Mereka ini mengadakan upacara Lupercalia dengan cara apa? Memotong domba sambil minum wine. Kalau haus minumnya wine, maka daging domba itu dibagi-bagi di antara peserta perempuan yang notabene mereka masih remaja. Kemudian kulit domba dipotong-potong dibagi di antara para pendeta. Ini semua gadis, semua remaja perempuan berdiri di sepanjang kota Roma. Itu terlihat di bangunannya, gadis-gadis atau remaja. Kemudian pendeta-pendeta aliran Lupercus ini mendatangi perempuan itu yang pengenalnya adalah sekerat daging domba. Didatangi, kemudian punggungnya diusap dengan potongan kulit domba. Setelah punggung diusap, maka disuguhi wine, minum wine. Maka mulai dari satu sudut mereka ini bergulir. Mulailah kemudian mabok, dan terus mabok itu berkeliling sampai ke ujung kembali. Setelah semuanya mabok, maka mulailah acara pestanya, upacaranya mulai. Upacara apa setelah mabok? Ternyata setelah yang perempuan mabok, pendetanya mabok, acaranya adalah upacara seks bebas bergantian. Maka mereka anggap tidak ada lagi kutukan, tidak ada lagi yang sial, semuanya sudah kebagian lelaki, dan tidak ada lagi yang mandul. Kenapa? Karena semuanya juga hamil. Tahun berikutnya lahirlah anak-anak Lupercalia, anak-anak yang tidak diketahui siapa bapaknya. Tapi yang jelas anak itu lahir karena upacara Lupercalia. Pergaulan hidup yang seperti ini, mohon maaf, lebih cepat menyebar, ibarat ngilas titik merusak susu sebelahan. Yang begini ini cepat nyebar. Akhirnya menyebar kemana? Kita lanjutkan lagi. Menyebarnya dari Roma, bahkan disebarkan seiring berinvasi tentara Roma kemana? Sampai ke Inggris, sampai ke Prancis. Dan pada masa inilah disebut dengan istilah Le Loutry. Tolong diterjemahkan, Le Loutry. Le cinta, Loutry. Loh, kok cinta dipundi? Logonya sampai hari ini sama. Logonya logo itu. Ya katanya logo HAM. Katanya seperti itu. Jadi undian cinta. Pertanyaannya, cinta model kayak apa yang diundi? Oke, kita lihat nanti. Saya ingin membawa ibu bapak dan ananda pada pembuktian perayaan Valentine Day masa ini di negeri kita. Tapi syarat saya ingin paparkan, tapi ibu bapak dan ananda janji dulu tidak akan tanya ini sekolahan mana. Janji nggak? Kasihan nanti
kalau diketahui itu sekolah mana. Tapi jelas kita lihat ada istilah nembak. Nembak ini bukan nembak pakai senapan peluru, enggak, tapi nembak cinta. Bagaimana nembak cinta? Kita lihat. Nah, cukup diketahui ini adalah pelajar SMA. Ketika hari Valentine, setelah guru pulang, mereka tidak pulang. Ternyata mereka sudah siap untuk pesta Valentine. Penutup itu kami yang menutup. Maka dipisahkan antara laki dan perempuan. Kemudian pakai moderator. Moderatornya kemudian menyatakan penembak pertama, maka majulah laki-laki. Pemuda ini maju. Dari belakang punggung dia sudah siapkan membawa bunga. Bunga itulah senapannya. Terus kemudian penembak pertama maju dengan bawa bunga. Dia ditanya, siapa yang kau tembak? Dia sebut si A. Maka mau nggak mau, sudah kesepakatan si A ini harus maju. Kebetulan yang dipakai justru anak maju tuh. Setelah maju, ngapain? Tangannya mulai ditegang. Berikutnya, kemudian setelah dipeluk diapain? Tidak ada di sini, tidak kami tunjukkan rekamannya, cukup dengan kalimat setelah dipeluk dicium, termasuk cium pipi. Habis itu dikasih bunga. Terus kembali si pemuda ke tempatnya pemuda, si pemudi ke tempatnya pemudi. Selesai. Penembak kedua maju pemuda yang lain. Terus tangan satu di belakang bawa bunga. Kemudian ditanya lagi yang kedua ini. Giliran ditanya, siapa yang kau tembak? Entah kebetulan, entah bagaimana, kembali pemuda kedua ini menyatakan yang ditembak si A. Maka si A harus maju. Setelah si A maju, kok rasanya saya tertular jadi haus. Oke, ayo. Halo. Semuanya jadi haus. Alhamdulillah. Nah, oke. Halo. Fokus ya. Fokus, ayo. Jadi kemudian yang ditembak adalah alhamdulillah pertolongan sudah datang. Terima kasih Ibu. Saya nikmati ya Bu ya. Alhamdulillah. Banyak terima kasih. Nah, kita lanjut lagi. Penembak kedua ternyata ditembak adalah si A tadi. Maka si A tadi itu ketika dia pertama kali dipeluk, dicium, mukanya merah, berbinar-binar, apa? Dia ucapan so sweet. Tapi ketika kena dua kali, ucapan so sweet sudah tidak ada lagi. Kenapa?
karena kembali dia berjabat tangan, dipeluk, dicium, termasuk cium bibir dalam waktu tidak lebih dari 5 menit. Nggak sampai 5 menit si remaja sudah dicium bibirnya oleh 2 pemuda di depan umum. Dan selesai kembali. Tadi demikian senyum, bangga, so sweet. Kali ini dia sudah mulai cium, tersipu-sipu, penuh dengan pergulatan batin. Ketika kemudian giliran berikutnya, penembak ketiga, muncul seorang pemuda. Ternyata siapa yang kau tembak? Di luar dugaan yang dipilih si A lagi. Si A lagi yang dipilih. Apa akibatnya? Si A kaget, kok dia lagi? Dan kemudian dia merasa malu. Pacar si A mulai meradang. Pacarnya belum sempat menjadi si penembak, tapi pacarnya kok sudah dinikmati, dilumat 2 laki, dan ini laki ketiga. Dengan langkah bertarik, malu, merasa dikerjai, ngambek, marah, dia kembali ke tempat. Penembak keempat maju. Siapa yang kau tembak? Kembali si A. Apa yang terjadi? Si A sudah tidak lagi bangga, tidak ada istilah so sweet. Dia malu, dia menangis, dan apa yang terjadi? Terjadilah tawuran. Kenapa? Karena pacarnya nggak terima, geng pacarnya ngebelain juga, maka tawur antar pacar. Inilah berasal dari merayakan pesta Valentine yang katanya hari kasih sayang, ternyata maksiat isinya. Berikut saya ingin ungkap, Valentine yang katanya hari kasih sayang, ditambah lagi dengan kebijakan daripada pemerintah kita. Di masa yang lampau ada seorang menteri kesehatan yang membuat program menanggulangi AIDS dengan cara pembagian kondom gratis. Padahal setelah diteliti, yang namanya pori-pori kondom 40 kali lebih besar daripada virus AIDS. Jadi pori-porinya kondom menurut penelitian medis, pori-porinya itu gedenya 40 kali lebih daripada virusnya. Artinya apa? Bohong banget. Pakai kondom 40 lapis ya terobos. Nah sekarang ini budaya yang namanya kondom dan coklat ini sampai Valentine Day kemarin dipakai. Ini lihat parcel ini. Ini toko-toko warna laba yang sangat ibu-ibu minati kalau belanja ke toko ini. Itu kalau sudah menjelang Valentine Day, mereka menyediakan jasa untuk membungkuskan coklat. Dan kalau sudah ada remaja beli coklat, laki-laki beli coklat, bukan ibu-ibu sama anak-anak, tapi laki-laki beli coklat, mereka tanya, Pak, Mas, Abang, ini ya Valentinan ya? Iya, nggak apa-apa, aku bungkusin. Ternyata apa? Ada bonus istimewa, bonus gratis apa? Kondom. Nah itu lebarannya. Ini di Jakarta, di banyak
sengaja ada laki-laki yang membagikan silver queen digratisin, plus ada plusnya apa? Kondom di perempatan jalan. Ini konkret. Lalu bahkan ada juga hotel-hotel yang sengaja juga memasang tarif 50% untuk pasangan yang nginep khusus di hari itu. Macam-macam. Nah, ibu, bapak, dan ananda yang dirahmati Allah. Ternyata sejak kondomisasi program itu berjalan, ternyata data menunjukkan penderita HIV/AIDS di negeri kita tidak pernah tetap atau tertekan turun, tapi malah melejit naik. Nih, diiringi dengan apa? Diiringi yang kedua adalah diiringi dengan semakin meningkatnya aborsi. Aborsi itu apa? Banyak yang nggak ngerti karena bahasanya keren, bahasa asing. Padahal aborsi itu adalah killing baby, pembunuhan janin. Jadi nggak ngerti. Contoh konkret, saya pernah ke mall yang kebetulan ketika saya di Bekasi, rumah saya itu tetangganya mall. Jadi kalau beli garam daripada ke pasar rakyat setengah jam belum tentu balik, tapi kalau ke mall 5 menit sudah kembali. Saat itulah kemudian saya pernah ditepuk, diginiin tangan sama apa ini, bahu saya. Seorang anak remaja, kurang lebih lah remaja usianya, paling SMP atau SMA kelas 1. Bu, beli bu. Saya tengok, yang terlihat saya adalah HP BlackBerry 500.000 bu. Kaget saya. Kenapa? Karena saya tahu HP itu saat itu harganya masih 4 juta. Ini kok dijual cuma 500.000. Emangnya kenapa kamu jual? Perlu uang bu. Emang kamu bisa hidup nggak pakai HP? Anak-anak sekarang ini kalau nggak punya Al-Quran nggak apa-apa, tapi kalau nggak punya HP kelepek-kelepek. Betul nggak? Bukan di sini Ustaz, tapi di sono. Ya ngaji setahun nggak apa-apa anak sekarang Ustaz, di sono Ustaz, bukan di sini. Tapi nggak punya HP kelepek-kelepek. Terus ternyata kemudian saya tanya, emang kamu jual untuk apa sih? Pikir saya, pemikiran saya mungkin sudah pikiran jadul kan. Oh barangkali ini anak gak bisa bayar sekolah, korban kenakalan ayah mungkin. Ya maaf ini yang jadi ayah. Pikir saya yang jadul ini. Ternyata enggak. Untuk apa sih kamu? Aborsi, wes. Aborsi. Emang udah berapa kali aborsi? Emang kamu ngerti aborsi itu apa? Udah mulai saya tanya. Terus kemudian apa yang terjadi? Gadis ini dengan enteng dia jawab, saya aborsi udah 4 kali. Cuek dia jawab. Ya. Alhamdulillah. Sekali dan menembus dosa kebanyakan dia. Sekali datang kayak begini banyaknya. Ayo Ustaz,
dinikmati Ustaz. Ya Ustaz, cukup Ustaz, ini aja. Nah, lanjut. Jadi kemudian saya tanya, pertanyaan pertama saya, kamu emang udah pernah aborsi? Sangat mengejutkan, dia jawab sudah 4 kali aborsi. Pertanyaan kedua, tadi kan saya tanya juga, emang kamu ngerti aborsi itu apa? Apa jawabannya? Aborsi itu kan ngilangin hamil. Jadi langsung pemikiran saya nyambung ke reklame deterjen. Dikatakan jadi dikatakan deterjen misalnya apa? Suntik atau yang lain, Rinso, untuk menghilangkan noda. Jadi aborsi ngilangin hamil. Yang tadi itu deterjen ngilangin noda. Jadi aborsi ngilangin hamil. Ringan banget. Kenapa? Moral berawal dari nggak ngerti. Nah ini loh. Jadi ibu bapak dan Amanda, jangan sekali-kali nganggep enteng yang nggak ngerti itu. Pokoknya yang namanya nggak ngerti itu jahat banget, bahaya banget, ayo dibuang. Jangan sampai kita ini hidup dalam keadaan nggak ngerti, termasuk agama. Jangan sampai kita nggak ngerti tentang agama kita. Nah, ini si korban gadis tadi. Maaf, saya pengen tanya, jangan-jangan latar belakang pertanyaan saya ini, jangan-jangan ibu bapak juga nggak ngerti, nggak tahu prakteknya aborsi itu kayak apa. Pernah tahu nggak orang aborsi itu kayak apa? Lah ya ini mau tahu? Mau? Berantas habis yang namanya tidak tahu. Ini video saya. Kalau ingin yang mengedukasi kembali kepada remaja, silakan milih. Oke. Ada kepala yang agak. Coba kita lihat data-data sebagai berikut. Pemirsa yang disayang oleh Allah, pernahkah Anda dengar ada peristiwa pengeroyokan bahkan 4 orang dewasa mengeroyok seorang anak kecil sampai tewas? Bukan anak kecil mengeroyok orang dewasa, tapi 4 orang dewasa mengeroyok seorang anak kecil sampai tewas. Anda mau tahu peristiwa apa itu? Di mana peristiwa itu? Siapa pelakunya? Pelakunya adalah seorang dokter atau bidan dengan susternya, dengan ayah dan ibu si bayi. Mereka itulah 4 orang inilah yang mengeroyok si bayi sampai kemudian hancur lebur, sampai merah lebam, hitam, terpatah-patahkan anggota tubuh si bayi. Bahwa di tangan kita ini berapa jumlah pengeroyokan orang tua terhadap bayi sampai bayi itu tewas? Berapa jumlahnya? Ternyata pembunuhan dan kekejaman orang tua yang seperti itu menghasilkan
bayi sejumlah 2,6 juta per tahun terbunuh di tanah air kita. Dan arti kata lain, tingkat aborsi di tanah air kita mencapai 2,6 juta per tahun. Padahal kita ini mayoritas Islam. Kenapa terjadi seperti ini? Kalau kita melihat data secara keseluruhan di dunia, ternyata di dunia ini pembunuhan bayi, pembunuhan janin atau alias aborsi mencapai 1 juta lebih per bulan. Lihat data-data itu. Nah, ingat ibu bapak dan ananda, ketika zaman jahiliyah dahulu, ketika Arab masih belum tercerahkan oleh Islam, maka orang-orang Arab jahiliyah mempunyai kebiasaan kalau istrinya hamil, dia perlakukan istrinya dengan baik sampai saat melahirkan. Dia tungguin istrinya di luar kamar. Begitu dia mendengar suara tangis seorang bayi, maka dia masuk dan bertanya, laki atau perempuan? Itu pertanyaan pertama, bukan kesehatan sang istri, tapi pertanyaan pertama, laki atau perempuan? Kalau orang itu mendapatkan jawaban bahwa yang lahir adalah laki, maka dia langsung kemudian menari dan menggagas keluar balik, menggagas apa? Pesta. Katanya tasyakuran anak laki. Bangga dia, gengsinya naik karena punya anak laki. Tapi begitu seorang laki-laki mendengar bahwa istrinya melahirkan anak perempuan, wajahnya merah kecut. Apa dia lakukan? Air yang baru lahir itu dia ambil, dia rampas, dia bawa lari kepada pasir. Ngapain? Dibenamkan di pasir. Tangannya sendiri yang membuat bayi itu terbenam, tergulung di pasir. Jahat, kejam. Kita sebut itu perbuatan orang jahiliyah. Tapi maaf, zaman sekarang kejam mana dengan zaman itu? Kejam mana? Kalau dahulu pembunuhnya tunggal. Kalau dulu istri hamil difuding, dicukupi makannya, vitaminnya sampai melahirkan. Begitu yang lahir perempuan baru dibunuh. Tapi sekarang bayi-bayi tidak perlu sampai lahir, cukup dinyatakan ia hamil, nggak perlu lagi dilihat lagi perempuan kandungannya, langsung di aborsi, keren namanya. Banyak yang nggak ngerti. Kalau orang melahirkan pasti mempunyai dua fase yang tidak tertinggal, sangat manusia, yaitu apa? Bukaan dan kontraksi. Tanpa bukaan seorang bayi nggak bisa lahir. Karena kontraksi bayi tidak terdorong untuk keluar. Dua fase ini tidak dialami oleh orang yang melakukan aborsi. Maka apa yang kemudian aktif mengeluarkan si bayi dan bagaimana bayi itu keluar? Yang aktif adalah tang dokter yang keluar dan masuk. Ketika tang itu sudah masuk, kemudian menjepit apapun yang bisa dijepit, mungkin yang dijepit itu kepala ditarik, putus di leher, dikumpulin, diletakkan dalam di atas perban atau tisu. Masuk lagi tangan dokter, ternyata tangan dokter masuk, jepit apapun, ternyata yang dijepit itu adalah kaki. Kaki itu ditarik, maka putuslah kaki-kaki ini. Taruh lagi di tisu. Kemudian masuk lagi tangan dokter. Barangkali berikutnya yang terjepit adalah potongan, adalah tangan ditarik, terputus tangannya.
itulah nasib anak atau janin yang diaborsi. Kejam mana dengan zaman dulu? Kejam sekarang, tapi kejam yang terselubung. Seolah-olah indah keren namanya aborsi, padahal adalah pembunuhan dan sekaligus mutilasi. Ini, maka mohon maaf, manusia sepinter-pinter manusia, sehebat-hebat manusia, sekaya-kaya manusia, tanpa iman dia bisa lebih kejam daripada binatang. Hakikat kemanusiaan akan luntur dari seseorang. Wajah tampan, cantik, menarik, tidak ada gunanya kalau dia tidak beriman. Kalau dia rakus, manusia biasanya makan nasi, tapi kalau dia rakus, dia bisa makan gunung dan sebagainya. Sampai Freeport itu gunung dimakan juga. Mana ada orang mau makan batu, tapi nyatanya batu dimakan. Ibu bapak, anak-anak yang dirahmati Allah, apa-apa yang dikemas dengan indah, mari kita buktikan bahwa memang dia indah atau hanya bungkusnya saja. Jangan kita terkecoh. Ada lagi sekarang tantangan generasi muda, namanya pun dikemas demikian indah, menjadi sebuah singkatan yang banyak orang tidak mengerti. Apakah itu? LGBT. Apa LGBT? Lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Ada apa dengan LGBT? Istilah homoseksual dan lesbianisme bukanlah perkara baru. Dalam Islam, aktivitas seksual sejenis tersebut dikenal dengan istilah limat. Pertama kali, penyimpangan seksual ini terjadi pada kaum Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam diutus kepada kaum Sodom yang biasa melakukan liwat. Ini adalah bendera kaum LGBT di depan Mahkamah Agung Amerika yang telah resmi melegalkan pernikahan sejenis untuk seluruh wilayah Amerika, yaitu 50 negara bagian, melalui keputusan bersejarah Jumat 26 Juni 2015. Jadi sekarang untuk 50 negara bagian di Amerika LGBT sah. Imbasnya kayak tadi kan, yang namanya Valentine tidak hanya di Athena, tapi sampai ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Ini imbasnya juga ke seluruh dunia. Simbol apa ini? Simbol apa? Simbol Yahudi. Berikut kita lihat New York, Tel Aviv, paling kanan Madrid, ya, Brazil, ya, San Paulo, Brazil. Di Taiwan, puluhan ribu orang desak legalisasi pernikahan gay di Taiwan. Taiwan itu udah Asia, jadi tidak hanya di Eropa. Ini di Taiwan. Apa yang terjadi dengan pesta parade gay di Taiwan? Mereka terbakar. Mereka terbakar. Mau lihat videonya mereka terbakar? Atau gambarnya aja? Karena videonya kurang terang. Nah ini gambarnya. Ini adalah peserta pesta. Nah ini yang terbakar. Dia sudah dibalut dengan perban.
Kenapa mereka terbakar? Dan ini apa ini? Itu adalah telapak kaki. Maaf, itu bukan cat. Tapi telapak kaki itu adalah telapak kaki darah. Jadi mereka ini terbakar 80% daripada bagian tubuhnya terbakar. Kenapa terbakar? Karena mereka tadi main semprot-semprotan warna-warni tadi dengan bendera pelangi mereka main semprot, ternyata maka akibat daripada aerosol yang ada zat yang disemprotkan tadi, maka itulah yang mungkin karena rokok atau karena panas maka menjadi terbakar. Dan terbakar ini meliputi sampai beberapa ratus orang. Tapi walaupun terbakar 80% daripada tubuh, apa yang terjadi? Sampai hari ini tidak ada seorang pun yang meninggal. Artinya apa? Artinya apa? Artinya tersiksa, mengalami cacat. Bagaimana mungkin menggantikan tubuhnya 80%? Mau dioperasi pakai apa? Pakai kulit babi? Gak bisa, cacat mereka. Nah, lihat, perhatikan foto ini siapa? Amin. Di orang Indonesia pun sudah ikut-ikutan. Dipelopori, pimpinannya adalah Amin. Nah, apa kata Paus? Siapa Paus? Paus adalah pimpinan umat Katolik sedunia, bukan senegara, bukan sepulau, bukan sebenua, tapi pimpinan dunia. Jadi Katolik itu sampai hari ini punya sistem kepemimpinan dunia. Orang Islam punya enggak? Orang Islam punya enggak? Enggak punya. Pernah punya atau pernah enggak sama sekali? Pernah punya. Ketika umat Islam mempunyai kepemimpinan dunia dan kepemimpinan dunia itu dihapuskan oleh pengkhianatan yang terjadi pada tahun 1924, sejak saat itulah umat Islam tidak mempunyai pemimpin dunia. Dan sejak saat itulah umat Islam berkotak-kotak, terpecah-pecah, dan teradu domba antar umat Islam. Kepemimpinan dunia yang dimiliki umat Islam diambil oleh Vatikan dan Vatikan eksis sampai hari ini. Jadi yang punya kepemimpinan dunia hanya Gereja Katolik. Di Indonesia ada Duta Besar Vatikan. Ini pembuktian. Nah, kita lihat Paus. Ternyata Paus yang sekarang, yang bagi orang Katolik Paus adalah wakil Tuhan yang hidup di dunia. Ternyata wakil Tuhan ini merestui, mendukung kelompok G. Padahal jelas bahwa G adalah bentuk perlawanan manusia terhadap hukum Allah. Ada yang mengejutkan lagi, kita lihat. Ternyata umat Islam juga sudah mempunyai 5 orang imam G. Nah, ini akibatnya kalau kita nggak ngerti. Siapa? Imam Dayi Abdullah dari Amerika. Itu fotonya. Berikut lagi, Ludovic Mohamed Zahid dari Prancis. Berikutnya lagi, ini orangnya. Ada lagi Musid Hendricks, dia adalah imam dari Afrika Selatan. Orang ini menyatakan, kami tidak pernah bisa mengubah Al-Quran, tapi kita bisa mengubah penafsiran
penafsiran kita. Nah ini, jadi orang-orang itu tahu, di luar Islam pun sangat paham bahwa Al-Quran itu gak mungkin ada manusia mampu mengubah Al-Quran. Setan, demit, jin, iblis pun tidak mampu. Al-Quran itu dijaga kemurniannya oleh Allah. Gak ada makhluknya yang mampu mengubah. Tapi mereka punya terobosan. Udahlah, gak usah gak usah berusaha untuk mengubah Al-Quran, tapi rubahlah terjemahnya, rubahlah penafsirannya. Maka sekarang ini mohon maaf, banyak sekali berkembang ilmu tafsir, termasuk yang dipahami di Indonesia sebagai tafsir kontemporer, yaitu apa? Yaitu tafsir dengan gaya tafsir hermeneutika. Tafsir hermeneutika. Tafsir hermeneutika itu murni tafsir buatan mereka. Saya menyatakannya tafsir hermeneutika adalah ilmu tafsir metode karet. Karet itu kalau dililit di sebuah tempat yang segi empat, bentuknya kayak segi empat. Tapi kalau karet itu dimasukkan dalam botol, maka bentuknya pun menyerupai bentuk botol. Kalau karet itu dililit pada penggaris, maka bentuknya pun panjang, dan seterusnya. Itulah tafsir hermeneutika. Berikut lagi. Nah, yang lain lagi, Al-Faruq Kaki. Dari mana? Kanada. Berikut lagi, ada juga dari Jerman, Rahel X. Dia ini gay dan mengaku sejak pertengahan 1990 menjadi imam dan memimpin kelompok sufi di Maroko, Spanyol, dan Jerman. Berikut lagi, 81 negara yang memiliki undang-undang yang anti LGBT. Ini angin segar buat kita. Masih ada 81 negara yang menolak LGBT. Termasuk mana? Ini adalah satu pembuktian konkret. Turki, polisi Turki bubarkan pawai gay yang terjadi di sana, disemprot pakai air. Itu di Turki. Tapi di Indonesia aming propornya. Ini Malaysia juga melarang LGBT. Brunei juga melarang LGBT. Kalau di Brunei pelakunya diancam dirajam sampai mati. New Zealand itu mana? Australia juga menolak LGBT. Rusia juga menolak LGBT. Bagaimana di Indonesia? Ada penolak Jil yang namanya Ade Armando. Dia bilang Allah tidak mengharapkan LGBT. Lanjutnya dia bilang, bisa jadi ketertarikan terhadap sesama jenis itu adalah suatu hal yang alamiah dan memang diciptakan Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan orang-orang LGBT. Berikut lagi, ini apa namanya, si Ulil, kena nggak sama Ulil? Si Ulil, BJR sama. Kalau betul kaum Lut dihujani batu karena lesbianisme,
Pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak melakukan hal yang sama sekarang pada mereka? Kok mereka mana-mana aja? Ini si Ulil. Terus disusul temannya Muhammad Guntur Romli. Zamil, manusia gak akan punah hanya gara-gara suka sesama jenis dilegalkan. Ini adalah orang-orang yang nantang ayat-ayat Allah. Nah, Islam memandang homoseksual sebagai tindak kejahatan besar. Pelakunya akan dijatuhi sanksi yang berat. Nabi SAW pernah bersabda, siapa saja yang kalian jumpai melakukan perbuatan Nabi Lut alaihissalam, maka bunuhlah pelaku dan pasangan kencangnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nah, ibu bapak dan anak-anak yang dirahmati oleh Allah, kita menyaksikan bersama, kalau kita tetap mempertahankan cuek-cuek bebek, maka kita akan banyak dirugikan. Belum beriman seseorang ketika dia belum bermanfaat untuk sesamanya. Kepedulian kita terhadap sesama kita adalah suatu kemutlakan. Kepedulian kita adalah bentuk ibadah kita. Maka jangan pernah kita ini tidak mau tahu tentang lingkungan. Kita adalah khairul ummah. Amanah Allah khusus kepada kita. Jauhkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Perbuatan syirik telah bergentayangan di mana-mana atas nama modernisasi. Maka disinilah tanggung jawab kita terhadap keluarga kita masing-masing, terhadap lingkungan kita, terhadap masyarakat kita, terhadap negeri kita, terhadap kemanusiaan seluruh dunia. Marilah kita membuat program hari esok yang lebih baik. Tinggalkan yang kemarin. Marilah kita berjuang untuk menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Menghindari nafsu, menghindari kebodohan atau membuangnya. Kalau sudah bodoh, serakah, itu seringkali hal itu saling berkesinambungan. Untuk itu apa yang harus kita lakukan sekarang? Sangat mendasar. Kalau kita amati ayat Allah yang pertama kali turun, ayat apa? Ayat Iqra, terdapat dalam surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sangat mendasar. Kenapa Allah menurunkan ayat ini yang pertama? Bandingkan dengan semua kitab suci yang dianggap suci oleh umat mereka masing-masing, tidak ada satu pun yang diawali dengan perintah Iqra. Hanya Al-Quran. Maka ibu bapak dan anak-anak, apa makna Iqra? Tidak hanya sekedar membaca, tapi Iqra adalah baca, pahami, dan amalkan. Sudahkah kita sudah sampai di sana? Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, dan marilah kita jujur kepada diri kita dengan harapan kalau kita tahu posisi kita, maka ayo susun program untuk meningkat kembali. Agenda kita yang kedua, Islam itu ibarat suatu tubuh.
Ketika satu bagian tubuh kita yang sakit, misalnya gigi yang sakit, yang merasakan sakit ternyata bukan hanya gigi kita, kepala kita pun ikut pusing, kita pun ikut demam. Walaupun yang sakit adalah gigi. Satu anggota tubuh tersakiti, maka yang lain merasakan sakit. Saat ini, mohon maaf, rasa sesama umat Islam adalah saudara semakin terkikis. Kenapa terkikis? Karena kita mengadopsi pemikiran dan budaya-budaya mereka. Akibatnya umat Islam tidak mengetahui siapa teman, siapa lawan, siapa saudara, dan siapa musuhnya. Ini yang sangat membahayakan. Itu sebabnya marilah kita kembali merapatkan barisan. Dengan cara demikian, mudah-mudahan kita akan mampu menjadi hamba Allah yang dicintai. Kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang lebih baik dari masa ke masa yang akan datang. Maka ibu dan bapak, mohon maaf, saya pun tidak bisa berlama-lama. Tapi jangan khawatir, ayat yang sudah kita sepakati dari program kita laksanakan. Karena ada buku-buku dan ada DVD. Mudah-mudahan bisa menjadi alat untuk dakwah kita. Demikian dahulu, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.